Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 360 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 13 September 2024 Masehi dengan judul Toleransi Tanpa Merusak Akidah Islam. Baru-baru ini Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Kedatangan Paus ke Indonesia merupakan kunjungan yang pertama setelah 35 tahun setelah kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada 1989 silam. Tak hanya datang, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan itu juga mengadakan Misa Agung di Gelora Bung Karno atau GBK yang dihadiri ribuan umat Kristiani. Kedatangan Paus disambut dengan gegap gempita. Namun, penyambutan atas kedatangannya dinilai berlebihan dan memulai polemik di tengah kaum muslim. Pasalnya, serangkaian prosesi penyambutan Paus yang dinarasikan sebagai misi perdamaian, kemanusiaan, dan toleransi telah kebablasan dan menabrak batas-batas akidah Islam. Polemik itu berawal dari surat yang dilayangkan oleh panitia kunjungan Paus Fransiskus tanggal 9 Agustus 2024 kepada Kementerian Agama terkait permohonan dukungan kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 3-6 September 2024. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Agama bersurat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo tertanggal 1 September 2024. Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Bimas Islam dan Katolik itu diantaranya berisi: pertama, saran agar misa bersama Paus Fransiskus pada Kamis 5 September 2024 disiarkan secara langsung pada pukul 17 hingga 19 waktu Indonesia Barat di seluruh televisi nasional. Kedua, agar penanda waktu maghrib di televisi nasional cukup ditunjukkan dalam bentuk running text, bukan kumandang azan seperti biasanya. Dengan itu, misa bisa diikuti secara utuh oleh umat Katolik di Indonesia. Ada juga agenda pembacaan Injil dan Al-Quran untuk menyambut Paus di Masjid Istiqlal Jakarta. Bersama Paus Fransiskus juga dilakukan penandatanganan dokumen kemanusiaan dengan tujuan untuk menguatkan opini seputar toleransi umat beragama di negeri ini. Tampak jelas bahwa serangkaian prosesi penyambutan Paus ini mengarah kepada sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama. Perlu sikap kritis. Tentu diperlukan sikap kritis terhadap praktik sinkretisme, pluralisme, dan humanisme beragama ini. Pertama, sinkretisme beragama. Sinkretisme beragama bermakna mencampur adukan ajaran agama-agama, termasuk mencampur adukan ajaran agama Islam dengan ajaran agama-agama lain. Sinkretisme beragama semacam ini jelas mencampur adukan yang hak dan yang batil, yang nyata-nyata terlarang dalam Islam. Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 berfirman, yang artinya, janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan pula kalian menyembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Kedua, pluralisme agama. Pluralisme agama adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama. Karena itu kebenaran setiap agama adalah relatif. Konsekuensinya, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Setidaknya ada 4 hal yang bisa dijadikan kritik atas pemikiran pluralisme agama ini. Pertama, aspek normatif. Secara normatif, pluralisme agama bertentangan secara total dengan akidah Islam. Pluralisme bertentangan antara lain dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Siapa saja yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 85, Allah SWT juga berfirman yang artinya, siapa saja yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agama itu tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Dengan alasan itu, wajar jika pluralisme agama difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Munas ke-7 MUI tahun 2005. Kedua, aspek orisinalitas. Asal-usul paham pluralisme bukanlah dari umat Islam, tetapi dari orang-orang Barat yang mengalami trauma konflik dan perang antara Katolik dan Protestan, juga Ortodok. Ketiga, aspek inkonsistensi gereja. Andai kata hasil Konsili Vatikan II diamalkan secara konsisten, tentu gereja harus menganggap agama Islam juga benar. Tidak hanya agama Kristen saja yang benar.
Dengan begitu, mereka tidak melakukan misi kristenisasi kepada umat Islam. Keempat, aspek politis. Secara politis, wacana pluralisme agama dilancarkan di tengah dominasi kapitalisme yang Kristen atas dunia Islam. Maka dari itu, arah dan sasaran pluralisme patut dicurigai membawa misi imperialisme. Yang ketiga, humanisme beragama. Humanisme muncul pada era Renaissance di Eropa. Ketika itu banyak pemikir seperti Petrarch, Erasmus, dan Pico della Mirandola mulai memusatkan perhatian pada kebangkitan budaya klasik Yunani dan Romawi. Mereka juga menggali potensi manusia di luar dogma agama yang dominan saat itu. Sejak kelahirannya, paham humanisme ini justru ingin menghilangkan peran agama dalam kehidupan. Caranya dengan menjadikan manusia pusat edar kehidupan dengan mengabaikan Tuhan dan agama. Paham humanisme bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, katakanlah, sungguh solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Sikap Muslim seharusnya. Dengan demikian, para tokoh umat semestinya paham bahwa kunjungan orang kafir ke negeri ini seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslim. Seperti menampakkan syiar dan dakwah Islam kepada mereka. Bukan sebaliknya, justru mereka dibiarkan membawa misi agama mereka kepada umat Islam. Rasulullah SAW sebagai teladan kaum muslim juga biasa menampakkan syiar dan dakwah Islam kepada para pemimpin kafir. Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepada Kaisar Romawi, Raja Persia, Raja Muqawqis Agung, Raja Kipti Mesir, dan Raja Habsyah dengan surat yang berisi ajakan masuk Islam. Rasulullah SAW dalam suratnya tegas menyatakan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Raja Agung Persia, semoga keselamatan atas siapa saja yang mengikuti jalan, beriman kepada Allah dan utusannya, serta bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang satu, tiada sekutu, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Aku menyeru dengan seruan Allah, sungguh aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memperingatkan orang yang hidup dan membenarkan perkataan kepada orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat, dan jika mengabaikan seruan ini, maka Anda menanggung dosa orang-orang Majusi. Selain itu, sikap konsep toleransi dalam Islam bukanlah mengarah kepada paham sinkretisme, pluralisme, dan humanisme yang merusak akidah Islam. Toleransi adalah membiarkan serta tidak mengganggu ibadah dan kepercayaan agama lain. Hal ini digambarkan dengan jelas dalam firman Allah dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6, yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, kalian pun tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untuk aku agamaku. Secara historis, praktik pertama toleransi beragama dijalankan oleh Rasulullah SAW di dalam naungan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah dengan sangat indah. Selanjutnya, praktek toleransi dalam Islam juga terwujud indah dalam peradaban Islam di bawah naungan khilafah Islam sepanjang sejarahnya. Di Mesir misalnya, umat Islam dan Kristen hidup rukun ratusan tahun sejak masa Khulafaur Rasyidin. Di India, sepanjang kekhilafahan Bani Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, Muslim dan Hindu hidup rukun selama ratusan tahun. Toleransi dalam Islam juga terbangun indah pada masa kekhilafahan Islam di Spanyol. Di Spanyol, lebih dari 800 tahun pemeluk Islam, Yahudi dan Kristen juga hidup berdampingan dengan tenang dan damai. Keindahan praktek toleransi dalam Islam ini sejalan dengan misi pengutusan Rasulullah SAW kepada seluruh manusia untuk menebarkan rahmat. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah SWT berfirman yang artinya, tidaklah kami mengutus kamu Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu, selayaknya kita terus berdakwah demi tegaknya syariah Islam dalam naungan khilafah Islamiyah. Sebabnya sudah terbukti bahwa hanya khilafahlah melalui penegakan syariah secara kafah dan misi dakwahnya yang universal mampu mewujudkan toleransi yang hakiki sekaligus menebarkan rahmat bagi seluruh manusia dan alam semesta.